Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Hari ini aku akan menemani pemirsa Rumpi Vacation di Pulau Bali nih. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama pasangan yang dijuluki couple goals oleh netizen karena keromatisan mereka berdua, tapi sudah lama tidak muncul di layar kaca. Yuk ikutin aku terus ya pemirsa. Nana Mirdad, artis kelahiran 1985 yang merupakan putri sulung Lydia Kandou dan Jamal Mirdad ini Mei lalu merayakan anniversary pernikahan yang ke-17 dengan Andrew White, pemeran Taura dalam sinetron AADC tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 anak. Pasangan yang disebut netizen couple goals di tengah isu perselingkuhan di kalangan selebriti ini pindah ke Bali sejak 2010 dan kerap membagikan kegiatan sehari-hari seperti olahraga dan bermain di pantai. Nana yang merupakan kakak Naysila Mirdad ini hubungan pernikahannya sempat renggang di tahun kelima karena komunikasinya tidak lancar dan Nana sibuk syuting di Jakarta sedangkan Andrew di Bali hingga Nana memutuskan meninggalkan dunia entertainment. Pasangan yang kini menjadi pengusaha dan influencer ini juga kerap membagikan momen liburan ke luar negeri, salah satunya ke New Zealand pada Agustus lalu. Bagaimana cara Nana Mirdad dan Andrew White mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis? Dan benarkah Nana sempat kaget karena pendapatannya berkurang sejak tidak syuting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai pemirsa Rumpi Vacation No Secret. Sekarang kita ada di kawasan Sanur, di Port Sanur. Ini adalah salah satu bisnisnya pasangan yang hits. Ada dan Nana. Aduh, akhirnya loh, kita tuh udah nelpon berapa kali ya janji ya dari 10 tahun yang lalu kan? Lama ya, karena 17. Ini jalan 18 tahun pernikahan ya? Jalan 18 sekarang ya. Itu yang membuat aku bertanya-tanya gitu. Apakah memang baru sekarang ini kalian baru mau mulai terima wawancara-wawancara? Atau gimana sih sebetulnya? Kan kita disamperin ke Bali. Iya makanya. Oh karena itu mau ya? Oh, enggak. Emang mau sih sebenarnya, cuman nggak tahu ya kenapa ya dari dulu. Kayaknya kalau yang mau ke Bali, Iya, biasanya kita nggak terlalu banyak juga. Terus untuk menyesuaikan dengan schedule segala ya sering bentrok karena aku juga masing-masing sih kesibukannya Beda-beda ya? Beda-beda kadang gitu. kalau secara schedule kan kalau misalnya yang acara-acara kayak gini kita yang harus ke Jakarta gitu. Iya. Sedangkan kita nggak mau ninggalin anak-anak. Iya betul sih. Ya, Kalau waktu itu mungkin anak-anak Nana ada ke Jakarta, aku di sini. Aku ke Jakarta, Nana di sini. Satu-satu Jadi ya? jarang kita berdua ke Jakarta gitu. Oke, ini kan bisnisnya banyak ya. Jadi kan Andrew juga yang disebutnya sekarang udah bukan lagi artis tapi lebih kayak kontraktor, bisnismen gitu ya. Aduh, juga, amin. Kamu Amin. juga influencer gitu kan sekarang ya. Kita kebayang gak sih bahwa ini akhirnya jalan hidup kalian gitu, dari dulu yang memulai dari dunia hiburan, dari dunia sinetron gitu. Sebenarnya enggak sih, maksudnya ya yang pasti kita bersyukur ya, merasa bersyukur sekali gitu karena dibawa jalannya ke sini. Iya. Jadi kita bisa ngerasain ya lebih damai lah. Lebih damai. Balik lagi ke tujuan kita apa, goals kita apa gitu kan. Kita kan kalau udah punya anak kan pasti pikiran kita kan jauh ke depan. Betul. Jadi bukan hanya tahun depan, 2 tahun lagi, tapi kayak 10 tahun ke depan. Terus kita ngerasa jalur ini yang paling pantas untuk 10 tahun ke depan. Yang 10 tahun ke depan. Yang lebih nyaman buat kita. Ya, betul. Jadi kalian kan menikah di usia yang muda ya pada saat itu ya. Dan itu kan pernah ada terona bahwa ya kita ngerasa kan udah punya duit, ya punya rumah, Emang. apalagi gitu kan ya kan. Ya, tapi kan ya itu, tapi di usia segitu dan kalian harus berpikir secara menjadi dewasa. Itu kan prosesnya yang wah gitu pasti. Iya nggak sih? Yalah, Iya. kita kan umur 21 kan ngerasa kayak 21, hebat kayak, banget kan. bisa semua Udah deh, gede gitu. gitu kan. Ternyata kita ngeliat anak-anak umur 21 sekarang kok kayaknya nggak segede gitu ya gitu. Emang. Ya aku dulu juga kayak 21 kayak masih apa ya? Sebenarnya kalian udah ya maksudnya berpikir lebih tanggung jawab gitu kan. Bernikah itu kan gitu. Ya kita kan lihat pasangan juga. Iya. Dan kan bukan Nana yang hebat, aku yang hebat, bukan, tapi kan teamwork. Betul Untuk sekali. menuju ke sebuah tujuan gitu loh. Ini menuju ke ini tadi postingan ya, bahwa postingannya Nana nih pada saat anniversary ke-17. Ini ada bahasa Inggris ya, terjemahannya di bawah ini. Dia lupa. Kita di mana ya 17? Dia lupa katanya kita di mana ya? Oh, aku yang ngurus dinernya kok. Kan surprise buat dia. Dia ngurus kali ya. Iya, aku yang ngurus kok. Tuh, 17 tahun bersama kan, kita masih terus akan menantikan tahun-tahun selanjutnya ya, growing old with you katanya. Dan sudah kalian sudah mengalami berbagai hal, ketawa, nangis bersama gitu ya, making stupid mistakes together, from liking to disliking each other for so many silly reasons. Ini captionku ya? Yeah. That is the truth.
for any relationship, there will always be days when we fight and argue. But the most important is that we never stop learning to be better for each other. Through the ups and downs, you will always be the person I choose again and again. Oh, kamu dewasa banget sih. Aku dibacain Baros, aku terharu loh. Oh iya. Beda ya rasanya kalau denger dibacain orang gitu ya. Oh ini kita bacanya juga wow. Pakai intonasi dan feeling ya. Iya. kamu baca gak? Beda juga rasanya setelah dia baca. Aku dengarnya langsung kan disuruh translate kan. Aku dengarnya apa grow up with you. Aku pas tuh MBKW gitu kan. Jadi kok lain ya. Iya, dan ini komentar netizennya kita baca ya. Ini komentar netizen ya. Harapan terakhir gue adalah Andrew White dan Darius berharap ada laki-laki ganteng dan setia itu masih ada gitu ya. Couple goals masih dipegang Andrew Nana sih katanya kalian. Terus ada yang memberikan doa juga, Tuhan please jaga iman Andrew White karena cuma ini panutan kita ibu-ibu. Ya harusnya dijaga imannya dua-duanya dong, kan dia menikahnya dua-dua ibu-ibu Andrew aja yang didoain, yang dia harus dijaga imannya gitu. Mungkin karena What did I do? Andrew White mungkin orang melihatnya digoda aja kan, kayak kebayang besar banget gitu. Gitu gak sih Nana? Atau kamu lihat banyak orang yang kayak adore Andrew, suami kamu gitu, yang aduh cakep banget sih, baru kamu juga gitu, kamu goals banget, tapi kan dia juga banyak cewek-cewek gitu. Lagi dia suka buka-buka baju sih. Gimana tuh? Enggak, bercanda. Sebuah Prestasi pencapaian ya. gitu loh. Pencapaian, Iya. ditunjukkan. Katanya kamu melampiaskan kemarahan juga lewat olahraga gitu ya? Betul. Kalau stres, kalau ada banyak kerjaan numpuk, pikiran nggak bisa lurus fokus. bagaimana, ya udah aku workout, lari, pergi gym atau apa. Kebetulan di rumah juga ada gym ya, jadi Oh, di rumah juga ada gym. keluar stresnya baru Ada ada gym pas. di Cuma kalau stresnya di rumah mungkin gymnya di luar ya. Kalau gymnya terpisah kok, nggak jauh. Kalau Nana apa? Kalau lagi kesel gitu, lagi stres, tuh ngapain? Masak kali ya? Oh masa? Jangan-jangan selama ini aku diliatin di Instagram, kesannya kan kayak masak terus, padahal kesel terus gitu kan di rumah. Cincang. Berarti kesimpulannya Nana jago masak dan aku badannya jadi, berarti kita sering stres berarti ya. Tanda kita Stres sebenarnya gitu loh. bermasalah banget. Good. Kalian punya outletnya yang positif ya? Yes. Yes, gitu. Aku mendengar beberapa wawancara kalian gitu ya. Kamu cerita bahwa ya namanya juga setiap pasangan sama pasti mengalami fase adaptasi. Ya. Terutama di awal-awal pernikahan. Ya dimana waktu itu sempat kan kamu masih syuting di Jakarta, dia di Bali jagain anak per 3 tahun gitu ya. Habis itu ngadepin adaptasi lagi dong ya. Dari yang biasanya ada 2 pemasukan gitu yang jelas gitu kan. Oh iya. Ya. Oh iya banget. Jadi kita di sini juga memulainya dari kecil banget ya, dari benar-benar Bukan kecil lagi. ya dia tuh kita sempat punya restoran, ngelola restoran waktu itu. Andrew tuh nggak pulang sampai pagi ngurusin customer-customernya gitu kan. Ada restoran, ada barnya, ada hotelnya, ada jadi kayak bukan hanya ini kan restorannya aja, tapi itu benar-benar Kayak full semuanya package dari lah pagi gitu. sampai malam. Wah, capek banget. Terus kita yang kayak ya pokoknya benar-benar ngerasain lah. Kalau orang bilang kita nggak pernah ngerasain hidup susah tuh sebenarnya nggak banget, karena kita kesini juga kita mulai dari nol lagi gitu. Belum punya properti di sini atau udah punya properti? Waktu itu enggak, kita malah jualan di Jakarta, tapi di sini belum beli waktu itu. Kebetulan kan orang tuaku sih dari kecil di Bali, jadi orang tuaku di sini punya beberapa rumah. villa segala rumah, jadi kita numpang waktu itu. Terus kita punya rumah waktu itu kita jual, terus kita pakai justru untuk memulai Bisnis. usaha-usaha lagi. Ya. Tapi kan itu kan merangkak lagi dari bawah gitu, sampai akhirnya ya syukur akhirnya dapat tempat tinggal lagi. Pernah ada momen breakdown? Salah satu pas lagi apa? Iya. Waktu lagi long distance gitu capek juga ya kita, kayak nggak ketemu, mungkin ada kangennya juga gitu. Terus kangen sama Andrew, kangen sama anak gitu, dan Andrew juga sebaliknya. Terus kayak dilemanya Sama-sama exhausted secara fisik juga. Jadi bukan hanya secara mental, tapi fisik juga capek. Nana benar-benar nggak ada satu hari libur pun. Liburnya krunya dan segala, dia malah terbang ke sini, spend time sama anak dan kita. Jadi dia benar-benar istirahat. Jadi fisik dan mental capek banget. Aku juga capek, kadang ngurus
terus ini pagi ketemu pagi lagi gitu. Tapi ya itu, terus long distance juga susah. Dan itu kan kadang-kadang amat mudah terus terjadi friksi-friksi. Yang tadi mungkin sederhana jadi kayak wah gitu kan. Iya, ya pastinya. Karena kan dia udah secara emosi di sini, aku secara emosi dan energi kita berdua sama-sama di sini gitu. Jadi memang akhirnya kalau ngomong nggak nyambung, kalau ngomong dikit-dikit malah jadi berantem gitu kan. Jadi udah jauh, padahal dua-duanya sebenarnya sama-sama nggak kepengen kayak begini, tapi akhirnya salah pahamnya banyak gitu. Jadi gimana pada saat itu, inget nggak apa yang momen membuat kalian nih nggak bisa dibiarin nih, harus beresin nih gitu. Dan gimana caranya? Akhirnya ya kalau mau kita sampai sih pada satu titik di mana oke, kita banting setir, benar-benar leave everything behind, whatever happen. Ya gitu, yang penting prioritas kita sekarang apa, prioritas kita sekarang bareng-bareng as a family. Udah gitu. Ingat nggak momentumnya apa, kejadian apa? Gak ingat ya? Udah 17 tahun kita bareng deh. Kita di Bali udah 13 tahun loh. Sampai yang kayak kita nggak bisa gitu. Beruntungnya juga biarpun banyak ada masalah-masalah segala, kan balik lagi ke mentor, kan mentor juga ya, maksudnya ya mentor lah yang kita bisa sering tanya. Oh ada ya? Kebetulan tapi pada saat itu emang ada sayang. Orang tua aku. Aku juga nggak tahu, kok emang ada sayang. Karena orang tua aku kan selalu datang juga bantu, dia tahu Nana jauh. Jadi kan ibuku sering datang bantu aku dengan Jason waktu itu kan. Dia sering bantu antar dia sekolah, penjemput sekolah. Jadi mereka pun juga pernikahannya udah lama, sampai sekarang udah 40 berapa tahun mereka kan. Dan waktu aku masih kecil, bapakku juga LDR, bapakku kerja di PBB, jadi sering keluar negeri 2 bulan, 3 bulan. Jadi mereka sebanyak arahin cara untuk ngatasin rasa-rasa yang capek, kesel apa gimana, mereka banyak kayak ngarahin. Apa boleh di-share nggak tipsnya? Karena ini kan pasti semua pasangan yang apalagi merintis dari bayi itu ngalamin hal yang kurang lebih sama gitu. Dengar untuk pahami, bukan hanya untuk siapin balasan. Jadi dengar bukan berpahami, bukan cuma dengerin, tahu udah siapin balasannya apa, dalamnya udah Kupas. Kadang kan kita kalau misalnya kita ngomong nih, dengerin orang, kadang tuh kita nggak benar-benar present, dengerin, mencoba memahami maksudnya apa gitu. Nggak, tapi untuk kita maju aja. Justru dia belum selesai ngomong, kita udah mikir kita mau jawab apa gitu. Tapi kan gitu ya. Iya, tapi kan kadang belum selesai ngomong udah disela gitu. Jadi mungkin orang tua kamu juga banyak ya udah dengerin dulu aja gitu. Jadi kalian setelah saling mendengarkan tahu bahwa kalian tuh sama-sama capek sebetulnya. Iya, bapakku juga ngajarin untuk suami-suami. Suami-suami, dengarkan. Andrew White. Bahasa Inggris kita bilang choose your battles. Apa tuh bahasa Indonesia? Pilihlah pertarunganmu. Ya, nggak perlu menang semuanya. Tuh nggak perlu menang semuanya. Aku yang seneng. Kita benar. Kemarin kita benar loh. Kita ada argumen, kita benar padahal. Worth it nggak untuk kita menang? Worth it nggak ujungnya akan lebih positif atau lebih negatif setelah kita selesai? Hubungannya lebih baik atau lebih jelek? Hanya untuk buktikan bahwa kita benar. Iya. Jadi pilihlah pertarungannya. Ngomong sorry susah loh cowok-cowok. Jadi ya lebih gampang kita ngalah. Ya kamu pernah ngomong sorry? Aku udah jago. Udah jago. Kayaknya udah 17 tahun. Salah nggak salah, sorry. Iya, dia udah sorry duluan aja terus kan, lama-lama aku juga bingung. Ketahuan deh. Kalian sempat cerita bahwa orang lihatnya kayak romantis. Sebenarnya kalian menyebut bahwa kalian tuh jauh dari pasangan yang romantis dalam hal yang sweet apa gitu, enggak. Iya, Ini nggak pernah sweet-sweetan nih. Duh, aku kok gimana gitu ya kalau romantis apalagi yang Kamu nggak suka? ya, biasa aja sih gitu. Kayak udah deh nggak usah kayak Pura-pura. Tapi kalau dimanjain, Iya mau juga lah. Gitu. iya aku kayak ngerasa gimana gitu. Kamu yang begitu. Kamu ke dia atau dia? Kalau Andrewnya sendiri romantis ya kamu? romantis sih ya. Tapi Nggak juga keluarga aku very physical ya. Keluarga aku kita very peluk-pelukan. Aku sama kakakku juga masih very close, ibuku, bapakku. Sedangkan Nana kan keluarganya dekat tapi bukan deket yang kayak meluk-meluk Bukan. gitu. Jadi Lebih ke sisi kita verbal. beda. Oh. Jadi aku Lebih sama ke- anak-anak kita aja, kita peluk. Yang penting bareng kalau keluarga aku gitu. Iya. Oke.
Jadi Kita beda di situ juga. Jadi ungkapan bahasa cintanya sebenarnya awalnya beda gitu ya. Iya. Benar, itu bagus, bahasa cinta kita beda. Jadi ada yang up and down-nya juga ada. Nah itu juga kemarin kita sempat dengar, aku seneng banget kata-katanya ada orang udah tua-tua, mereka Di sosial media dia kamu sih dengar. mereka tua-tua, terus mereka ngomong apa, kuncinya apa sih untuk nikah lama? Terus suaminya apa istrinya bilang harus pahami bahwa semua pernikahan ada musimnya, Ada musimnya. seasonnya. Jangan nyerah pada saat musim jelek, pas musim apa Yang- kemarau lah, ada kebakaran apa tuh, jangan rasa udah that's it, udah nggak bisa lagi kita, karena musimnya akan berubah lagi. Ntar bunganya mulai keluar lagi, mulai hujan, it's gonna be good again. Jadi musim nggak akan bagus terus, pas musim jeleknya it's okay, akan baik lagi musimnya. Jadi sekarang kalian lagi musim apa nih? Ini kan mau musim hujan ya. Lagi musim banyak menangis berarti. Maksudnya mau subur maksudnya. Oh subur, kita berbeda ya perspektifnya ya. Ternyata musim hujan pohon aku kan menangis, butuh- dia subur. Jadi kalau dari resep kalian sendiri, itu kan tadi kan bilang dengar dari ini tuh bagus juga ya. Dan. Tapi kalau resep dari kalian sendiri, apa sih yang menurut kalian itu yang kalian pegang yang salah satu juga ini yang menjadi kunci kalian untuk bisa bertahan? Kita berdua mungkin sama-sama saling tahu gitu bahwa memang apapun yang kita lakukan ya untuk kita juga gitu. Iya. Jadi kesalahpahaman itu pasti selalu ada, apalagi kalau kita lagi capek, kalau kita lagi emosinya nggak karuan gitu. Tapi dibalik semua kemarahan, dibalik semua berantemnya kita nggak pernah ngucap kata kayak pengen pisah atau apa gitu. Jadi kita pahamin bahwa ya berantem ya emang lagi saatnya kita berantem, it's normal gitu, pasangan pasti berantem. Dan tapi kita berantem bukan berarti kita nggak sayang gitu, dan kita berdua sama-sama tahu itu. Ya. Oh, sadaran Ya. sama-sama. Kita nggak pernah keluarin kata-kata amit-amit divorce, kita nggak pernah keluarin kata-kata Amit-amit itu. ya, jangan sampai. Buat bercanda kayak, buat apa kayak, kita nggak pernah ngomong Iya. gitu. Ya Karena bercanda pun kita enggak sih untuk kita nggak mau kayak ada gitu. kata-kata itu di hidup kita gitu loh. Berarti separah apapun, we keep going gitu. Kalau dari Andrew, kalau menurut kamu apa? Itu yang ini nih. Kuncinya. Iya. Sebenarnya kan kedengarannya simpel dan gampang, tapi kan cannot be one thing ya bukan sebenarnya. satu hal, kan multiple sesuatu yang untuk bikin bisa rujuk, bisa baik, bisa nyaman terus. Ini yang aku ngalamin mungkin belakangan ini ya setelah pandemi dan pandemi. Lingkungan tuh penting banget. Lingkungan tuh penting banget. Kalau kita teman-temannya semua pada di pernikahan yang sehat dan nyaman dan baik, otomatis itu jadi positif ke kita juga. Vibes-nya juga Jadi bagus. vibes-nya sama-sama semua. Kalau kita di lingkungan yang sini ya nikah sih tapi dia punya selingkuhan. Nah, ini tahu nih tapi ini. Jadinya mau nggak mau kita akan bawa dia ke energi yang itu. So Jadi- lingkungan juga penting banget. Hal-hal yang sebenarnya nggak normal tapi dinormalkan. Kalau misalnya kitanya nih fine aja, tapi kita hidup di lingkungan yang seperti itu, otomatis kita akan merasa bahwa itu adalah hal yang normal juga, dan suatu saat kita feeling down, kita jadi lebih mudah terbawa ke sana gitu. Jadi netizen Anda yang mengikuti Instagram mereka berdua, Anda sudah berada di tempat yang benar ya. Berada di sisi vibes yang positif. Dalam arti positif itu nggak harus selamanya bahagia. Tapi vibes positif itu adalah bahwa mereka terus mengupayakan begitu ya. Apa Ya. yang sudah menjadi pilihan, sudah menjadi tujuan untuk komit Seumur hidup loh. seumur hidup. Nikah itu bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Kali nikah 17 tahun, lo hebat loh. No, iya hebat, tapi masih jauh loh. Masih ada. Masih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Jadi it's a long way to go. Nggak cuma 10 tahun doang. Jadi jangan anggap biasa hal yang begini, yang begitu, punya ini, punya itu. Ya. Pilih ya. aku Nanti setuju. Jangan salah banding-bandingkan pergaulan, sama orang di Instagram. salah pergaulan atau misalnya nih yang kita follow tuh yang tipenya yang kayak gitulah gitu, itu tuh benar-benar bisa berpengaruh banget ke pola pikir kita juga. Ya. Jangan banding-bandingkan sama pasangan lain. Oh jangan Pasangan banding-banding. kalian ya pasangan kalian. Iya itu. juga. Pasangan lainnya pasangan Oh lain. iya, iya. Ibu-ibu jangan berharap suaminya berubah jadi Andrew White. Dan bapak-bapak juga jangan berharap istrinya tuh Nana Mirdad yang kalau kesel masak. Makin seneng nggak sih bapaknya malah? Tapi waktu baru nikah nggak bisa masak loh doi. Oh iya. Iya, waktu baru nikah nggak bisa masak. Terus aku punya tekanan banget karena mamanya Andrew tuh jago banget masak. Oke, terus? Terus Andrew dari kecil itu tipe yang sehari dimasakin 3 kali. Oh no. Terus breakfast beda, lunch beda, dinner beda gitu. Jadi begitu aku nikah, memang sih nggak dituntut seperti itu. Tapi kan aku sempat tinggal di tengah-tengah keluarga mereka gitu. Jadi aku juga akhirnya, ya itulah pentingnya lingkungan ya. Akhirnya aku jadi tergerak, kok aku juga kepingin nih gitu.
Dan akhirnya dari situlah aku mulai belajar masak, terus jadi suka. Oh. Good food. Kebayang nggak sih kalau seandainya kalian masih tinggal di Jakarta dan masih di lingkungan entertain tuh kira-kira I don't know, nggak tahu. Maksudnya nggak tahu bakalan kayak gimana, kita bakalan apa kepribadian kita pun kayak gimana. Iya, iya. Karena lingkungan tuh penting banget. ngaruh lingkungan banget. penting Ya. ya? Dan tempat tinggal maupun pergaulan gitu ya. Yes, Pasti beda. benar. Oke, sekarang kita mau describe foto. Iya, describe foto ya. Foto yang pertama. Mau selfie ya? Oh, ini liburan kalian ya kan? Duh, liburan. kemarin ya? Liburan terus. Wow, sih. Kalau lihat kita seneng juga lihat mereka mau liburan ya kan. Terus kan ke pesawatnya kayaknya yang bisnis gitu kan. Tadi dia bilang kita nggak barang tuh enggak, tapi lebih ke experience as a family Yeah. juga gitu ya. Boleh cerita nggak bagaimana cara memanage keuangannya supaya bisa mendapatkan liburan yang kalian impikan? Jangan kemana-mana ya pemirsa Rumpi. Kita akan mendengar jawaban Nana dan Andrew setelah yang satu ini.